Oke, selamat malam. Jelas nggak kedengaran? Kita ada 6 orang ya. Fikri, Lilik, Mas Ria, Tri, Ulin, Vera. Oke, masih hanya ada 6. Kita ada 16 orang. Wah, 10 lagi kemana? Oke, jadi kedengaran jelas nggak? Oke. Ya, makasih Tri. Oke, jadi minggu depan tanggal 6 itu pertemuan terakhir ya. Seharusnya sih malam ini yang jadi pertemuan terakhir. Tapi karena kemarin juga kita memulainya telat seminggu, jadi kita juga selesai telat seminggu juga gitu. Di minggu depan itu pertemuan terakhir. Oke. Tentang tugasnya, itu tugas yang ketiga. Mungkin ada yang merasa kurang jelas. Tugas yang ketiga itu merupakan kelanjutan dari tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua itu kan tugas yang pertama, tugas yang kedua.
itu bakalan lebih enak sih untuk lanjut ke tugas yang ketiga ini, karena berkelanjutan dan berkesinambungan gitu. Tapi kalaupun kasus yang dianalisis itu beda sama tugas yang pertama, itu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kalian mau memilih nih, misalnya tugas yang pertama itu perusahaannya beda dengan tugas yang kedua, tetapi untuk analisis strateginya kalian mau memberikan strategi pada tugas yang pertama, itu nggak apa-apa, tugas yang kedua juga nggak apa-apa gitu. Mau lanjut juga, kalau misalnya sama ya berarti untuk tugas yang ketiga kasusnya juga sama. Jadi kalau misalnya saya masih simpan tugasnya, tugas yang pertama dan tugas yang kedua, jadi nggak apa-apa, langsung kasih aja strateginya itu, kasih strateginya, lalu saya cocokkan dengan tugas kalian itu yang pertama apa yang kedua gitu. Kemudian deadline-nya itu 9 Juni ya. 9 Juni itu berarti hari Sabtu. Hari Selasa. Itu hari Selasa tanggal 9 ya. Bulan 6. Oke. Karena terakhir pengumpulan nilai itu sekitar tanggal 15. Jadi saya masih punya waktu untuk mengoreksi. Tapi lebih bagus sih sebelum deadline itu dikirim, biar saya punya waktu lebih luang untuk mengoreksi nanti. Oke. Nah, jadi ini materi ini adalah modul yang terakhir. Karena modul kita itu hanya ada 6 bab ya, modul 1 sampai modul 6. Dan modul 6 itu ada 2 kegiatan belajar. Nah, kita mempelajari kegiatan belajar yang pertama malam ini, dan minggu depan itu pertemuan terakhir kita belajar kegiatan belajar yang kedua, yaitu inovasi organisasi. Untuk malam ini kita belajar tentang manajemen pengetahuan atau knowledge management. Jadi pas nanti kita punya pertemuan 11 kali pertemuan. Oke. Kalau ada yang kurang jelas tentang tugasnya bisa ditanya ya. Jadi kita belajar tentang manajemen pengetahuan. Inti dari materi ini, manajemen pengetahuan ini, adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam manajemennya. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam organisasi atau dalam perusahaan. Jadi karena pengetahuan itu menjadi dasar untuk melakukan perubahan dan inovasi. Jadi ketika sebuah perusahaan mempunyai pengetahuan, maka perusahaan
bisa saya katakan organisasi ya, ketika dalam sebuah organisasi itu mereka mempunyai pengetahuan, maka organisasi tersebut akan memiliki daya saing. Jadi pengetahuan itu merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena pengetahuan itu yang akan memicu atau mendorong adanya sebuah perubahan. Nah, jadi organisasi itu perlu memanajemen, mengatur pengetahuan itu agar diaplikasikan dengan tepat. Nah, kita akan melihat bagaimana era atau kalau kita zaman sekarang ini kita masuk pada era informasi ya. Era informasi. Nah, kalau zaman sekarang kita mendapatkan informasi itu sangat bebas. Sangat bebas. Nah, lalu sebelum masuk pada era informasi yang sekarang, apa sih yang terjadi pada era sebelumnya gitu? Kita udah belajar ini tentang era pertanian ya di modul yang pertama, pertemuan yang pertama, bahwa tahap peradaban itu dimulai pada era pertanian. Nah, di sini lebih memfokuskan pada tenaga kerja fisik ya. Jadi organisasi itu hanya berfokus atau berpacu pada kekuatan fisik. Itu yang terjadi pada era pertanian. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Itu era industri. Nah, pada zaman era industri itu yang terjadi adalah organisasi itu bukan lagi menggunakan tenaga fisik, tapi menggunakan tenaga mesin. Dan mesin yang digunakan sudah berupa seperti kalau masih pernah atau kalau pernah dengar itu revolusi industri. Nah, sebelum terjadinya revolusi industri dari era pertanian ini ke revolusi industri, apa yang terjadi? Nah, pada saat terjadinya era industri itu diawali dari revolusi industri, itu pada saat itu terjadi yang dinamakan Black Death. Itu pusatnya ada di Eropa. Nah, jadi pada saat itu terjadi penyakit, saya bisa katakan penyakit menular yang sangat mematikan. Itu membunuh hampir 23% penduduk dunia. Nah, dan paling banyak itu yang meninggal itu di Eropa. Mereka sebut itu sebagai Black Death, kematian hitam. Nah, pada saat itu terjadi kekurangan tenaga kerja karena pada awalnya itu era pertanian ya. Dalam era pertanian itu organisasi itu atau perusahaan itu menggunakan tenaga kerja manusia. Nah, jadi ketika terjadi Black Death itu, ketika terjadi penyakit menular yang pada saat itu mematikan 23% penduduk dunia, terjadi kekurangan tenaga kerja. Sehingga ada muncul seperti pemikiran atau pengetahuan bahwa kita membutuhkan sesuatu hal
selain dari tenaga kerja manusia. Lalu pada saat itu para ilmuwan mulai berpikir untuk menciptakan mesin. Mereka mulai berpikir untuk menciptakan mesin. Nah, mesin sudah akhirnya membantu manusia untuk memproduksi barang-barang. Nah, lalu terjadi perkembangan pada mesin-mesin secara besar-besaran. Nah, tenaga kerja manusia yang sebelumnya digunakan pada era pertanian diganti menjadi tenaga mesin. Lalu itu disebut masuk pada era industri. Nah, dari era industri masuk pada era pasca industri atau era informasi. Nah, itu masuk zaman sekarang. Apa yang mendorong kita masuk pada era informasi? Yaitu teknologi internet. Nah, kalau sebelum ada internet, kita mendapatkan informasi itu kalau bukan dari lewat televisi, lewat koran ya. Tapi sekarang dengan teknologi internet, kita mendapatkan informasi itu lebih banyak dari internet dibanding dari televisi. Nah, jadi ciri-cirinya itu terdapat quantum leap antar gelombang yang diawali dengan inovasi. Artinya quantum leap itu terjadi lonjakan atau lompatan antar gelombang. Jadi yang diawali dengan inovasi. Nah, inovasi ini. Jadi pengetahuan dan inovasi itu berbanding lurus. Biasanya itu berdampingan. Nah, jadi ketika ada pengetahuan, maka akan muncul inovasi. Nah, maksudnya mohon maaf baru bisa bergabung. Ya. Jadi pada saat era industri, era informasi itu lebih pada inovasi ya. Apa yang terjadi pada produktivitas ketika kita berangkat dari era pertanian ke era industri dan ke era informasi. Nah, yang terjadi adalah inovasi dan produktivitas semakin meningkat. Nah, itu makanya pengetahuan dan inovasi itu berjalan beriringan. Nah, makanya dalam sebuah organisasi itu perlu menginvestasikan dalam bidang pengetahuan. Karena ketika ada pengetahuan, maka inovasi akan muncul. Oke. Inovasi, pengetahuan, dan perubahan selalu berjalan seiring. Lalu kita akan lihat pengetahuan itu akan mendorong inovasi. Inovasi itu akan mendorong perubahan. Nah, lalu perubahan itu sendiri akan mendorong pengetahuan. Jadi terjadi, kalau bahasa ilmiahnya, hubungan resiprokal atau hubungan saling mempengaruhi, resiprokal. Nah, jadi ketika sebuah organisasi mempunyai pengetahuan, maka organisasi itu akan memiliki inovasi dan memiliki perubahan. Jadi, bagaimana kita memanajemen pengetahuan, bagaimana kita memanajemen inovasi, dan bagaimana kita memanajemen perubahan. Karena ketika sebuah perusahaan mempunyai ketiga aspek ini, maka
perusahaan itu akan memiliki daya saing. Lalu ketika memasuki era informasi dan pengetahuan, apa yang terjadi? Ketika kita berangkat dari era industri. Kita ingat ya, pada era industri ini cirinya adalah perusahaan itu lebih menggunakan tenaga kerja mesin. Bukan lagi tenaga kerja manusia atau tenaga kerja hewan seperti yang terjadi pada era pertanian. Nah, ketika kita berangkat dari era industri ke era informasi, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah perubahan gaya hidup. Oke. Kalau dulu masih kita pelajari kebutuhan pokok adalah dan kebutuhan primer, sekunder, tersier itu apa. Nah, kalau kita pikirkan zaman sekarang bahwa internet itu sudah masuk dalam kebutuhan mungkin primer ya. Bagi sebagian perusahaan atau sebagian orang, internet itu merupakan sebuah kebutuhan primer. Karena dengan adanya internet di era informasi sekarang, dengan adanya internet, gaya hidup kita berbeda. Karena teknologi informasi. Dan itu juga seperti dulu. Kalau dulu model marketing sebuah perusahaan itu dengan membuat iklan di televisi, membuat pamflet di jalan gitu. Tapi sekarang perusahaan itu lebih efektif kalau mereka mengiklan di YouTube misalnya, di Facebook atau banyak web. Nah, caranya itu menggunakan artificial intelligence. Nah, dengan artificial intelligence itu sebuah perusahaan itu tidak lagi merekrut tenaga kerja untuk bagian marketing, tapi sudah maksud saya tidak lagi merekrut tenaga kerja untuk pergi misalnya menjual dari rumah ke rumah atau sales door to door gitu, tapi sudah melakukan iklan melalui artificial intelligence. Misalnya ketika kita search misalnya di Google, kita mau mencari sepatu, lalu langsung masuk itu iklan sepatu. Ketika kita buka YouTube, masuk iklan sepatu, masuk iklan apa gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sudah menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, jadi internet itu langsung bisa mendeteksi kebutuhan kita itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan kita memasuki era informasi. Dan dengan adanya era informasi ini, kita masuk pada era pengetahuan. Nah, dengan adanya perubahan gaya hidup ini, perubahan model bisnis juga akan berubah. Model bisnis juga akan berubah. Nah, itu akan berimplikasi pada knowledge worker. Maksudnya pengetahuan dari pekerja. Nah, karena mau tidak mau bahwa pekerja itu akan mengikuti perkembangan zaman. Terus properti organisasi. Nah, maksudnya properti organisasi ini seperti yang saya bilang tadi, kalau sebelumnya perusahaan itu merekrut karyawan yang sangat banyak di bidang sales door to door,
Tapi dengan adanya internet itu akan mengurangi biaya sales, biaya marketing untuk door to door, lebih pada marketing melalui internet. Nah, itu akan mengubah properti organisasi. Kemudian siklusnya itu menjadi pendek dan didukung oleh internet, communication, dan teknologi ICT. Nah, jadi gimana sih karakteristik atau ciri-ciri era informasi itu? Nah, jadi karakteristik dari era informasi itu ini. Yang pertama, informasi atau pengetahuan itu mudah diperoleh, tapi sekaligus dapat kedaluarsa dengan cepat. Apa maksudnya dapat kedaluarsa dengan cepat? Karena pada era sekarang ini, ketika kita mendapatkan informasi, kita dapatkan itu dengan cepat. Tetapi di lain sisi, informasi itu juga diupdate dengan cepat. Oke. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan itu mudah berubah. Karena informasi itu juga diupdate dengan sangat cepat. Permasalahan semakin kompleks. Ya. Nah, kemudian pola perubahan dalam bidang sosbud, politik, ekonomi, sosial, budaya berpengaruh signifikan pada keberlangsungan organisasi dengan hubungan pengaruh yang semakin sulit diprediksi. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri karakteristik era informasi. Ciri yang paling utama adalah informasi itu mudah didapatkan, tetapi mudah juga kedaluarsa. Permasalahan semakin kompleks. Kemudian pola perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya berpengaruh signifikan pada keberlangsungan organisasi. Dan pengaruhnya ini, pengaruh politik, ekonomi, sosial, budaya ini terhadap organisasi itu sangat susah untuk diprediksi. Oke. Nah, jadi organisasi itu misalnya perusahaan atau organisasi apapun itu merupakan otak yang mampu memproses informasi dan mampu melakukan proses pembelajaran. Oke. Jadi organization as a brain yang mampu memproses informasi dan mampu melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi dalam organisasi itu di situ merupakan tempat berkembang misalnya karyawan.
dalam sebuah organisasi itu informasi yang kita dapatkan itu tidak ditransfer begitu saja, tetapi informasi yang didapat itu diproses lalu ditransfer. Dalam proses mentransfer ini terjadi proses pembelajaran. Jadi organisasi mampu menciptakan, mendesiminasi dan mewujudkannya dalam produk, jasa, dan sistem organisasi. Nah, jadi informasi itu ada pepatah yang mengatakan orang yang memiliki informasi adalah orang yang memiliki dunia. Saya lupa siapa yang mengatakan pendapat itu. Tapi saya ingat ada pepatah seperti itu. Orang yang memiliki informasi adalah orang yang memiliki dunia. Kemudian ini ada data, informasi, pengetahuan, dan kearifan. Nah, jadi data, informasi, pengetahuan, dan kearifan merupakan istilah yang sangat penting dalam era informasi. Nah, jadi data itu merupakan, data bisa kita lihat berdasarkan simbol ya. Simbol. Misalnya dalam bentuk angka-angka. Sering kita mengatakan data BPS, data jumlah penduduk, data pendapatan. Nah, itu data. Nah, lalu dari segi lalu ada informasi. Apa itu informasi? Nah, informasi itu kita bisa melihat hubungan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Lalu, nah, sekarang kita lihat data. Data kita melihat dari simbol yang ada, terus dari data itu kita mendapatkan informasi. Dari data itu kita mendapatkan informasi. Dari sini kita mendapatkan informasi. Nah, dalam informasi ini, bagaimana kita mendapatkan informasi dari data? Kita melihat pola hubungan di antara data ini. Pola hubungan di antara data ini. Bagaimana hubungan di antara simbol-simbol itu? Bagaimana misalnya polanya? Bagaimana hubungannya? Lalu dari informasi yang kita dapatkan, kita memperoleh pengetahuan. Nah, ketika kita menerapkan pengetahuan, maka kita akan mendapatkan wisdom atau kearifan. Kearifan ya. Kearifan atau disebut dengan principle. Nah, lalu sebenarnya data itu apa sih? Kita lihat satu persatu ya. Nah, lalu data merupakan fakta yang belum diolah, belum terstruktur, dan bersifat simbolik. Jadi, data, fakta yang belum diolah, belum terstruktur, dan bersifat simbolik.
Nah, contohnya, misalnya BPS mengeluarkan angka kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia. BPS mengatakan tingkat kepadatan penduduk di kota besar di Indonesia adalah 5.000 orang per kilometer persegi. Itu datanya. Kepadatan penduduk adalah 5.000 orang per kilometer persegi. Nah, angka ini, angka 5.000 orang, kepadatan penduduk dengan 5.000 orang ini hanya merupakan angka. Hanya merupakan angka. Lalu, apa yang kita lakukan dengan data ini? Nah, jadi memperoleh data. Nah, kita lihat ini ada taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom ini itu tentang kognitif seseorang. Kognitif ada pengetahuan seseorang, tingkat pemahaman seseorang. Nah, jadi memperoleh data itu sepadan dengan level 1 taksonomi Bloom tentang kognitif seseorang. Jadi ini taksonomi Bloom itu. Nah, ini level 1. Jadi memperoleh data itu ada di sini. Oke. Nah, sekarang contohnya tadi ada kepadatan penduduk itu 1.000 ya, 1.000 per kilometer. Nah, apa artinya angka ini? Apa artinya angka ini? Itu hanya merupakan data. Lalu bagaimana kita mentransfer data ini menjadi informasi? Nah, kita lihat informasi ya. Nah, informasi itu data yang telah diolah, terstruktur, dan mampu memberi makna. Contohnya ini, kepadatan penduduk 1.000 per kilometer. Apa maknanya? Nah, ketika kita mampu memberikan makna pada data, itu yang disebut dengan kita memperoleh informasi. Oke, kita lanjut ya. Media komunikasi yang membawa serta deskripsi, definisi, perspektif, dan dapat digunakan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, atau di mana bersifat rasional. Nah, jadi pada taksonomi Bloom, informasi itu berada pada level 2 atau 3. Informasi itu berada pada level ini, 2 atau 3. Jadi ini data ya. Ini data, ini informasi. Nah, jadi data itu akan memberikan informasi jika kita mengetahui apa makna di balik data ini. Ketika saya mengatakan bahwa kepadatan penduduk kota di Indonesia itu 1.000 kilometer, 1.000 orang per kilometer. Nah, apa artinya? Apakah data ini kepadatan penduduknya tinggi, rendah, atau sedang? Nah, kita mengetahui ini jika kita bandingkan dengan informasi yang lain. Kita membutuhkan informasi yang lain, kita membutuhkan data yang lain untuk membandingkan data ini, lalu kita mendapatkan informasi. Misalnya, kita telah mendapatkan informasi kepadatan penduduk di Indonesia.
Lalu kita mendapatkan data lagi tentang kepadatan penduduk di Eropa. Nah, dengan kita membandingkan data yang kepadatan penduduk di Indonesia dengan kepadatan penduduk di Eropa, lalu kita mendapatkan informasi apakah kepadatan penduduk di Indonesia itu tinggi, sedang, atau rendah. Oke, nah, lalu apa itu knowledge? Apa itu pengetahuan? Nah, secara konvensional, knowledge adalah informasi yang dipilah, digabung dengan informasi lain, dianalisis dan disintesakan. Jadi dari data, informasi, dan pengetahuan, lalu kita mendapatkan wisdom. Namun Toumi ini dia mengatakan sebaliknya, bahwa pengetahuan itu diartikulasikan menghasilkan informasi. Nah, jadi informasi diinterpretasinya distandarkan menjadi data. Jadi dia mengatakan pengetahuan duluan baru data. Nah, pengetahuan duluan baru data. Dia katakan gini, pengetahuan dulu baru data, bukan data dulu baru pengetahuan. Dia itu mengatakan. Nah, jadi kesimpulannya, data, informasi, pengetahuan merupakan hubungan timbal balik. Oke, jadi data, informasi, pengetahuan merupakan hubungan timbal balik. Jadi ketika kita mendapatkan data, kita bisa memperoleh informasi dan mendapatkan pengetahuan. Namun dengan pengetahuan, kita bisa mendapatkan data. Nah, jadi makanya kesimpulannya, data, informasi, pengetahuan merupakan hubungan timbal balik. Bagaimana dengan wisdom? Bagaimana dengan kebijakan atau kearifan? Jadi kearifan itu berkaitan dengan apa yang dilakukan seseorang terkait pengetahuan yang telah didapat. Nah, jadi ketika data ini tadi, data bahwa kepadatan penduduk di Indonesia, kepadatan penduduk kota di Indonesia itu 1000 per kilometer. Ini adalah data. Lalu apa maknanya? Dengan kita mengetahui apa makna di balik data ini, kita mendapatkan informasi. Namun supaya tahu kita maknanya, kita harus membandingkan atau menghubungkan dengan data yang lain. Nah, ketika saya memberikan data penduduk di Eropa adalah ini Indonesia ya. Nah, Indonesia. Dan di Eropa itu 5.000. 5.000. Nah, dengan adanya kedua data ini, maka saya akan mempunyai makna apa arti ini. Saya membandingkan kepadatan penduduk Indonesia dan Eropa, dan saya mendapatkan makna bahwa kepadatan penduduk di Indonesia itu rendah dibanding Eropa. Oke. Nah, dengan saya mendapatkan data dan informasi itu, saya mempunyai makna bahwa kepadatan penduduk Indonesia itu rendah dibanding Eropa. Nah, lalu saya mempunyai pengetahuan. Misalnya jika saya seorang
marketing dari sebuah perusahaan, dan saya diberikan tugas untuk menjual produk, maka saya akan mempunyai pengetahuan bahwa penduduk di Eropa itu lebih banyak dibanding Indonesia. Nah, dengan pengetahuan ini saya akan mengatur strategi berbisnis saya. Maka saya akan lebih memilih menjual produk itu ke Eropa dibanding Indonesia. Nah, dengan tindakan yang saya lakukan tadi itu, kalau saya akan menjual produk itu ke Eropa, saya memiliki wisdom. Berdasarkan data, informasi, dan pengetahuan, lalu saya memiliki wisdom atau kebijakan. Jadi ini, oke. Jadi ini adalah the knowledge ada di sini, dan kearifan atau wisdom ada di sini. Jadi ini taksonomi Bloom itu tentang aspek kognitif seseorang. Jadi ketika kita mau menjadi wise atau bijak, banyak-banyaklah mendapatkan data. Ini, ketika kita mau menjadi wise, itu diawali dari mendapatkan data, informasi, lalu pengetahuan. Kalau dari sini dilihat, wah betapa mudahnya menjadi bijak ya. Kenyataannya nggak semudah itu juga ya. Oke. Nah, sekarang itu tentang knowledge creation, intangible asset, dan intellectual capital. Nah, jadi ini yang dua orang ini, mereka ini mengatakan bahwa nilai pasar tangible asset, tahu ya, tangible asset itu aset yang berwujud. Contohnya apa tangible asset? Ya, gedung, mobil, uang, ya. Jadi aset yang berwujud, yang bisa kita lihat atau yang bisa kita jual secara mudah, itu disebut dengan tangible asset. Nah, jadi bagaimana mesin produksi. Nah, bagaimana nilai pasar dari tangible asset itu? Jadi yang dua orang ini berdasarkan waktu, yang dua orang ini menjelaskan bahwa nilai pasar dari tangible asset itu semakin lama semakin menurun. Pada era industri, bahwa nilai pasar tangible asset itu bahwa sepenuhnya, maksudnya sepenuhnya merupakan nilai pasar dari misalnya sebuah perusahaan. Nilai dari sebuah perusahaan itu pada era industri
sepenuhnya itu berdasarkan tangible asset yang ada. Nah, misalnya ketika saya membeli sebuah perusahaan, nilai perusahaan yang saya beli itu berdasarkan tangible asset yang mereka punya. Misalnya itu gedung yang mereka punya, mesin yang mereka punya, alat-alat produksi yang mereka punya. Jadi nilai dari perusahaan mereka itu sepenuhnya berdasarkan dari aset yang berwujud. Nah, tapi pada tahun 1982 nilai dari perusahaan itu, tangible asset yang ada di sebuah perusahaan itu hanya memberikan 62% pada nilai dari perusahaan itu. Jadi modal yang berwujud dalam perusahaan itu hanya memberikan 62% pada nilai perusahaan itu. Nah, pada tahun 92 tangible assetnya itu hanya memberikan nilai 38%. Pada tahun 2000 hanya memberikan 10-15%. Nah, jadi kita lihat tangible asset itu semakin hari semakin menurun. Lalu, apa sih yang memberikan nilai pada perusahaan itu? Kalau dulu itu sepenuhnya nilai perusahaan itu berdasarkan pada tangible asset yang mereka miliki. Tapi sekarang, zaman era informasi ini, itu hanya 10-15%. Nah, jadi apa sih yang memberikan kontribusi lain pada nilai perusahaan itu? Nah, jadi ada jadi ya. Nah, jadi selain tangible asset, ada faktor lain nilai perusahaan itu dinilai dari segi apa. Nah, kita akan melihat dari intangible asset, intellectual capital, atau knowledge creation. Apa itu intangible asset? Aset yang tidak masuk dalam tangible asset. Nah, sorry. Nah, jadi intangible asset itu apa? Intellectual capital itu apa? Knowledge creation itu apa? Jadi ketiga aspek ini memberikan kontribusi terhadap nilai dari sebuah perusahaan. Apa saja yang termasuk dalam intangible asset, intellectual capital, dan knowledge creation. Nah, jadi intangible asset itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah generatif dan yang kedua
commercially exploitable. Nah, jadi itu termasuk dalam commercially exploitable itu bagaimana suatu perusahaan itu bisa diakuisisi. Diakuisisi dari pihak lain. Kita lihat ya. Gambar 63. Oke, jadi ini nih. Nah, sekarang ada tangible asset. Kita sudah tahu apa tangible asset ya. Intangible asset adalah ini. Nah, ada dua intangible asset, ada generatif, ada komersial. Nah, untuk generatif itu termasuk di dalamnya human capital atau SDM atau tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua, internal structure. Struktur internal ini kadang mengarahkan internal struktur ini struktur kapital. Termasuklah itu modal. Kalau sekarang kita lihat bahwa perusahaan bukan lagi menanamkan modal dalam bidang tanah misalnya atau dalam bidang mesin, tapi biasanya mereka sudah bisa menyimpan atau mencari modal di bursa saham. Gitu. Jadi seberapa kuat sebuah saham dari sebuah perusahaan itu sebenarnya itu modal yang tidak bisa kita lihat. Jadi kalau internal struktur itu atau struktur kapital itu, kalau yang sebelumnya kapital itu yang dimaksud adalah aset berwujud, tapi ketika di era informasi, struktur kapital itu ada pada bursa saham. Contohnya untuk perusahaan, seberapa kuat saham dari sebuah perusahaan itu merupakan modal. Nah, jadi internal struktur dan eksternal struktur. Nah, jadi ada juga ya yang disebut dengan eksternal struktur, disebut juga customer capital. Nah, misalnya sebuah perusahaan itu mempunyai pembeli yang loyal, pembeli yang setia. Misalnya saya memproduksi suatu barang dan saya mempunyai pasar untuk barang tersebut. Itu merupakan kapital, aset dari sebuah perusahaan yang tidak bisa kita lihat, tidak berwujud, tapi merupakan aset. Oke, jadi untuk generatif ada 3. Yang pertama human capital. Human capital itu sudah tahu ya. Yang kedua internal struktur. Internal struktur itu termasuk struktur kapital, di mana aset kita itu, contohnya tadi saya katakan, itu seberapa kuat atau seberapa lemahnya kondisi saham kita di bursa efek atau di pasar modal, itu merupakan sebuah aset. Sementara untuk eksternal struktur itu disebut juga customer capital. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan mempunyai pembeli yang setia atau loyal customer, itu merupakan aset
yang tidak bisa kita lihat tetapi dihitung sebagai aset. Oke. Jadi ini merupakan intangible asset dalam bidang generatif. Nah, sekarang kita lihat commercially exploitable. Nah, yang pertama adalah cost efficiency. Apa itu cost efficiency? Nah, cost efficiency maksudnya ketika kita mempunyai, pada awalnya, pada normalnya untuk memproduksi satu produk kita membutuhkan 10 NT dolar misalnya. Untuk satu produk membutuhkan 10 NT dolar. Tetapi dengan manajemen yang bagus, kita bisa mengurangi untuk memproduksi satu produk itu hanya membutuhkan 8 NT dolar. Itu yang disebut dengan cost efficiency. Yang kedua ini adalah IPR. Disebut dengan intellectual property right atau biasa disebut dengan hak cipta. Jadi hak cipta itu juga termasuk aset. Customer capital itu juga saya bilang tadi, di sini juga itu masuk dalam generatif, tapi masuk juga dalam commercially exploitable. Terus expanding market, management trust. Nah, expanding market maksudnya sebuah perusahaan mempunyai kemampuan untuk memperluas market share, memperluas daerah pemasaran. Itu merupakan sebuah aset bagi perusahaan. Dan juga manajemen trust. Bagaimana manajemen dalam sebuah perusahaan itu, apakah bisa dipercaya atau bagaimana struktur kepemimpinan dalam sebuah perusahaan itu, kalau terpercaya itu merupakan aset. Nah, jadi kalau di zaman dulu bahwa sepenuhnya di zaman era industri bahwa sepenuhnya nilai perusahaan itu berada di sini. Tapi di zaman sekarang di era informasi hampir 80% nilai perusahaan itu berada di aspek ini. Oke, jadi bagaimana leadership kepemimpinan mengatur kedua aspek ini untuk menciptakan nilai perusahaan. Nah, tujuan dari ini adalah long term productivity of capital. Bagaimana dalam jangka panjang produktivitas dari sebuah perusahaan itu. Oke. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh besarnya saham. Ya, jadi saya jelaskan tadi bahwa nilai perusahaan itu juga dipengaruhi oleh kuat tidaknya atau besar kecilnya saham perusahaan itu di bursa efek. Jadi itu termasuk aset dari sebuah perusahaan. Masuk dalam intangible asset. Nah, besar tingkat penjualannya. Ya. Tingkat penjualannya ada dalam expanding market ya. Jadi itu masuk intangible asset, tapi tingkat besar kecilnya tingkat penjualan itu masuk dalam commercially exploitable atau masuk dalam expanding market. Tapi besarnya saham itu masuk dalam generatif, yaitu internal structure. Oke. Nah, sekarang itu intellectual capital.
Intellectual capital contohnya ini, intellectual capital adalah kalau misalnya perusahaan software ya, perusahaan software itu aset perusahaan itu berada pada orang yang menciptakan software itu, bukan pada gedungnya, bukan pada mesinnya, bukan pada komputernya, tetapi pada orangnya. Jadi misalnya ada perusahaan software, orang-orang di dalamnya itu disebut dengan programmer, ya. Jadi ketika saya membeli perusahaan itu, yang saya maksud adalah saya membeli orang-orangnya untuk pindah pada perusahaan saya. Nah, jadi intellectual capital itu adalah asetnya itu ada pada pengetahuan dari orang-orang di dalamnya atau pengetahuan dari karyawan itu. Jadi asetnya itu bukan lagi pada aset yang berwujud, tapi pada aset yang tidak berwujud seperti pengetahuan dari karyawannya atau intelektual dari karyawan. Nah, makanya ini Ed Fisson dan Malone mengatakan bahwa intellectual capital itu laksana akar dalam sebuah pohon. Tidak nampak, namun menentukan kokoh tidaknya pohon itu. Oke. Nah, jadi intellectual capital itu termasuk di dalamnya human capital, internal structure, external structure. Dan knowledge management berperan untuk menekan ketiganya bila bisa saling mendekat. Nah, dan esensinya adalah bagaimana model intelektual mampu membantu pengembangan organisasi secara menyeluruh. Contohnya ini. Jadi financial capital, intellectual capital itu merupakan produk yang saling melengkapi untuk meningkatkan market value. Oke. Financial capital, intellectual capital itu merupakan produk yang saling melengkapi untuk meningkatkan market value. Nah, dalam intellectual capital itu ada human capital, ada struktur capital. Human capital ini udah tahu ya, struktur capital ini bagaimana struktur dari aset itu. Ini terbentuk dari customer capital dan organization capital. Nah, jadi struktur kapital itu bagaimana orang-orang di dalamnya, termasuk siapa pasarnya dan bagaimana organisasi itu. Kemudian bagaimana proses kapital dan bagaimana renewal kapitalnya. Jadi seluruh faktor ini yang merupakan faktor pembentuk market value. Oke. Nah, jadi value dalam sebuah perusahaan itu ditentukan oleh external struktur, internal struktur, dan human capital. Nah, knowledge management atau manajemen pengetahuan berfungsi untuk mendekatkan ketiga faktor ini. Ketika ini semakin dekat, value-nya ini semakin tinggi, semakin besar kan ya. Oke. Nah, jadi
Bagaimana knowledge creation? Knowledge creation maksudnya bagaimana menciptakan pengetahuan. Pengetahuan itu datangnya dari mana? Nah, jadi pengetahuan itu terdiri dari dua macam. Dua macam ya. Yang pertama, commercial knowledge. Yang kedua, scientific knowledge. Pengetahuan komersial dan ilmu pengetahuan. Oke. Jadi ada dua ya. Commercial knowledge dan scientific knowledge. Pengetahuan komersial dan ilmu pengetahuan. Sekarang, commercial knowledge itu artinya adalah bagaimana agar efektivitas bekerja. Bagaimana agar perusahaan itu bekerja secara lebih efektif. Nah, sementara scientific knowledge tujuannya adalah menemukan kebenaran atau the truth. Sementara dalam commercial knowledge, the truth, kebenaran yang ini dimaknai apakah organisasi itu bisa bekerja lebih baik. Oke. Nah, jadi bedanya antara commercial knowledge dan scientific knowledge adalah commercial knowledge itu tujuannya bagaimana efektivitas bekerja, sementara scientific knowledge tujuannya menemukan kebenaran. Dalam commercial knowledge, truth dimaknai apakah organisasi itu bisa bekerja lebih baik. Nah, sekarang knowledge itu, pengetahuan itu ada dua jenis. Tacit dan eksplisit. Tacit itu artinya sembunyi. Eksplisit itu artinya terbuka. Nah, jadi pengetahuan yang tersembunyi dan pengetahuan yang bisa kita lihat. Oke, jadi tacit itu pengetahuan yang melekat pada diri seseorang. Itu disebut dengan know how. Biasanya tacit knowledge itu didapatkan dari pengalaman hidup atau proses pembelajaran yang bersifat informal. Dan pada tacit knowledge itu, dalam pengetahuan yang tersembunyi itu, orang hanya tahu memahami sebatas know how. Dan explicit knowledge, pengetahuan yang telah dikodifikasi, dihimpun dan didokumentasikan. Atau know what. Jadi ada perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah dalam explicit knowledge itu bisa di-share dengan orang lain, mudah di-share.
Sementara tacit knowledge, pengetahuan itu hanya disimpan dalam dirinya sendiri karena susah untuk memberikannya pada orang lain. Nah, jadi bagaimana proses menciptakan pengetahuan? Bagaimana kita untuk mendapatkan pengetahuan? Atau bagaimana sebuah organisasi itu mempunyai pengetahuan? Nah, ada dua model. Oke, ada tiga aspek ya. Ada tiga aspek. 3 elemen. Yang pertama, model knowledge creating spiral atau SACE, spiral of knowledge. Kita lihat bentar lagi. Dan ada model BA. Kuncinya adalah sharing. Ada knowledge asset. Knowledge asset ini berdasarkan pada pengalaman atau rutinitas. Jadi bagaimana untuk mendapatkan sebuah pengetahuan itu tergantung pada caranya adalah spiral of knowledge, sharing, pengetahuan, dan rutinitas. Nah, ini model knowledge creating spiral. Nah, dari yang sebelumnya itu tertutup menjadi eksplisit. Dari yang sebelumnya itu hanya bersifat pribadi menjadi bersifat grup atau dalam organisasi. Nah, jadi prosesnya adalah dari sosialisasi. Dilakukan sosialisasi. Lalu setelah dilakukan sosialisasi itu terjadi externalization. Jadi dari sosialisasi itu pengetahuan itu dari yang sebelumnya hanya pribadi, lalu saya sosialisasikan itu menjadi eksternal. Nah, lalu terjadi combination, lalu internalization. Dari yang sebelumnya pribadi, lalu terjadi sosialisasi, lalu ilmu itu bersifat eksternal, lalu dikombinasikan dengan ilmu yang saya dapatkan, lalu itu menjadi ilmu internal dalam sebuah organisasi itu. Jadi ilmu itu menjadi eksplisit. Oke, jadi ini salah satu cara bagaimana kita membangun sebuah organisasi. Nah, sekarang model BA. Model BA ini, misalnya ada 2 orang. 2 orang ini sharing atau berbagi pengetahuannya. Ketika mereka berbagi, maka ada pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan ketiga komponen yang tadi itu? Hubungan antara, kita ingat ya, intangible asset, intellectual capital, knowledge creation, untuk menciptakan nilai tambah atau market value perusahaan. Nah, sekarang kita lihat ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan market value dari sebuah perusahaan. Itu diawali dari knowledge vision. Dari knowledge vision ini, itu berbagi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Prosesnya adalah di sini BA, SACE.
Inputnya adalah generative intangible asset. Kita ingat ya, tadi apa itu generative intangible asset? Generative intangible asset itu ini, human capital, internal struktur, external struktur. Nah, itu adalah inputnya, dan diproses di dalam ini berdasarkan 3 elemen yang tadi. Lalu outputnya adalah commercially exploitable intangible asset. Nah, lalu digabung dengan intellectual capital, itu akan meningkatkan market value. Lalu dalam knowledge management atau disebut dengan KM, organisasi yang menerapkan ini adalah organisasi yang bisa bertahan. Karena kita tahu ya, persaingan dari perusahaan-perusahaan itu, persaingan itu sangat ketat. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman atau melakukan inovasi, kita akan ketinggalan. Nah, jadi knowledge management itu tujuannya adalah agar kita memiliki daya saing. Syarat menjadi knowledge organization itu menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan atau knowledge repositories. Nah, jadi saya ulangi di ini ya. Organisasi yang memiliki knowledge management, organisasi yang memiliki knowledge management akan memiliki daya saing yang tinggi. Dan tujuannya, syarat menjadi organisasi yang mempunyai knowledge itu dengan menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan. Nah, jadi knowledge management itu bukan hanya ilmu ekonomi ya, ilmu orang ekonomi ya, tetapi knowledge management ini merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya filsafat. Kalau ilmu filsafat itu memberikan kontribusi dalam definisi apa sih sebenarnya arti pengetahuan. Kemudian kognitif sosial. Itu kontribusinya adalah pemahaman knowledge worker atau hubungan di antara human capital. Oke. Nah, sekarang manajemen science itu optimalisasi operasi organisasi dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan organisasi. Dan engineering itu dalam bidang coding, artificial intelligence itu automatisasi kegiatan rutin pekerjaan bermuatan pengetahuan. Sementara ekonomi itu dalam bidang skala prioritasnya. Nah, jadi Firestone ini orang ya, pada tahun berapa ya, nggak jelas tahun berapa, dia mengatakan bahwa human activity that is part of the knowledge management process of an agent or collective. Jadi artinya aktivitas manusia
sebagai bagian dari proses manajemen pengetahuan, baik secara individu maupun kolektif. Jadi manajemen pengetahuan itu membutuhkan sistem, membangun dan memelihara tempat penyimpanan. Yang kedua, membudayakan dan memfasilitasi knowledge sharing dan pelajaran. Jadi ini proses KM. KM tahu ya, knowledge management. Jadi yang pertama itu, dari proses itu menghasilkan proses bisnis, kemudian proses pengetahuan. Nah, hasil dari knowledge itu digunakan oleh proses bisnis, penjualan, dan pendapatan. Jadi ini prosesnya. Tujuan akhirnya adalah laba dan pendapatan. Nah, jadi ada mazhab atau aliran dalam knowledge management. Jadi ada 3 ya. Kalau dalam ekonomi itu mazhabnya itu pada umumnya mazhab yang paling besar itu adalah sosialis atau liberal. Biasanya hanya ada 2. Tapi di sini dalam knowledge management itu ada 3. Yang pertama itu technocrat, economics, dan behavioral. Nah, jadi pada teknokrat itu fokusnya adalah sistem, teknik, proses. Sementara mazhab economics fokusnya itu adalah komersial, yaitu income. Dan behavioral fokusnya adalah networks, strategi, dan organisasi. Nah, bagaimana sebenarnya sih siklusnya pengetahuan itu? Nah, jadi siklus pengetahuan itu ada juga demand dan supply-nya. Demand dan supply ya. Jadi ada demand, ada supply. Jadi sama seperti ilmu ekonomi. Kapan apa duluan sih? Demand apa supply? Misalnya kita membangun restoran karena ada pengunjung, atau kita ada pengunjung karena ada restoran. Jadi ada demand, ada supply, ada demand. Jadi itu knowledge. Jadi itu siklusnya dari pengetahuan. Ada demand, ada supply. Jadi contohnya nih. KM is all about getting the right information to the right people at the right time. Jadi pada intinya, KM merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi ini merupakan demand side. Lebih memprioritaskan untuk menciptakan pengetahuan baru. Sementara supply side adalah ini. Mendapatkan informasi yang tepat. Jadi ini supply-nya, ini demand-nya. Jadi
knowledge dalam praktik, knowledge management dalam praktik. Jadi ada perusahaan yang mempraktekkan knowledge management atau manajemen pengetahuan. Yang pertama itu konsultan McKinsey & Co. serta Ernst & Young. Mereka ini mempraktekkan knowledge management. Kalau Ernst & Young itu pada awalnya mereka membangun komunitas yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, memiliki kepentingan yang sama, kepentingannya adalah bagaimana mereka mengelola atau memanajemen kepentingan perusahaan dan klien. Jadi komunitas ini saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berbagi teknik, strategi, dan akhirnya mereka mempraktekkan bagaimana memanajemen pengetahuan dari komunitas yang mereka bangun. Oke. Nah, perubahan organisasi dan knowledge management. Manajer harus menyadari proses terciptanya pengetahuan baru yang terjadi dalam skala waktu yang relatif pendek. Akibatnya siklus hidup pengetahuan menjadi semakin pendek. Ya, jadi intinya adalah dalam materi ini bahwa knowledge atau pengetahuan itu merupakan aset yang tidak berwujud dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi. Nah, knowledge itu, pengetahuan itu memberikan hampir 80% dari nilai pasar atau market value dari sebuah perusahaan. Nah, salah satunya adalah dalam peningkatan nilai value itu adalah knowledge creation atau intellectual capital. Nah, jadi pengetahuan dalam sebuah organisasi itu memberikan hampir 80% pada nilai pasar. Jadi bukan lagi aset yang berwujud seperti mesin, tanah, gedung. Bukan lagi hal tersebut yang merupakan kontribusi paling besar pada nilai pasar sebuah perusahaan. Tetapi yang paling besar adalah knowledge, intellectual capital, atau intangible asset, intellectual capital, dan knowledge creation. Ya. Oke. Sampai di situ materi kita malam ini. Sekarang ada saya absen ya. Saya screenshot dulu ya tingkat keaktifan. Revita
Revita ada enggak? Revita. Revita enggak ada. Ada tadi ya. Wiwin. Sepertinya tadi masuk Bu, baru meninggal. Oh, oke. Ya, karena seingat saya juga tadi ada Revita. Wiwin. Wiwin nggak ada. Wiwin. Revita, oh iya, Revita ada. Wiwin. Ajat. Ajat nggak ada. Ayu ada. Fitriani ada. Uraida ada. Lilik ada. Masria ada. Osniar ada. Saiful ada. Tri ada. Ulin ada. Vera ada. Lina ada. Eti nggak ada ya. Eti nggak ada. Betty ada. Oke, sudah saya absen ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat malam.